Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi. Hari ini kita membahas Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita mulai, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Topik kita pada pagi hari ini, Pancasila sebagai dasar negara. Secara legal formal, bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara telah diterima dan ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Penetapan ini melalui sidang BPUPKI. Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik kita bersama. Milik kita bersama ini akan mempermudah kita, mempermudah seluruh stakeholder bangsa kita dalam membangun negara dan bangsa kita dengan prinsip konstitusional. Prinsip konstitusional ini merupakan bagian dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kalau kita lihat dan kita perhatikan bahwa istilah dasar negara ini banyak sekali. Ya, secara etimologis, istilah dasar negara itu maknanya identik dengan ground norm atau norma dasar, rechtsheid atau cita-cita hukum, staatsheid itu cita hukum juga, filosofis Grundslang, dasar atau filsafat negara. Dengan banyaknya istilah-istilah dasar negara dalam bahasa asing ini, seperti filosofis Grundslang, termasuk Grundnorm atau rechtsheid ini, itu membuktikan bahwa dasar negara itu bersifat universal. Kalau dasar negara itu bersifat universal, itu artinya setiap negara memiliki dasar negara, ya. Jadi kita perhatikan banyak di dunia ini negara-negara yang ada, dia memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Inilah arti dasar negara secara terminologis. Jadi Indonesia termasuk negara yang memiliki dasar negara. Dasar negara Indonesia yang kita ketahui yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara itu berarti bahwa setiap sendi-sendi ketatanegaraan yang ada di negara kita Indonesia ini harus berdasarkan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh menyimpang keluar dari nilai-nilai Pancasila. Karena dasar negara kita adalah Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu kita ketahui bersumber dari hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia. Itu artinya nilai-nilai itu sudah sangat manusiawi. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai setiap kegiatan negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap ada perubahan-perubahan hukum termasuk amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah sangat manusiawi. Bukan hanya sudah sangat manusiawi, tetapi nilai-nilai itu
sudah menunjukkan apa dan bagaimana hubungan manusia, bukan hanya kepada manusia atau kepada sesama manusia, termasuk kepada alam dan hubungan manusia dengan Sang Penciptanya atau Tuhan. Itu jelas kita bisa lihat, sehingga bangsa dan negara kita atau masyarakat Indonesia termasuk bangsa negara masyarakat yang religius. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia, yang artinya di sini bahwa Pancasila adalah ajas kerohanian hukum di Indonesia yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terlihat sangat jelas. Ya, sangat jelas bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan itu ada nilai-nilai Pancasila. Mulai dari sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila demokrasi atau sila keempat, itu bagian dari kehidupan manusia Indonesia secara demokratis dan manusia yang punya sifat sikap adil. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, kita bisa melihat yang pertama itu agar pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Kalau kita misalnya mau pergi ke suatu tempat, kita katakanlah dari Medan menuju tebing tinggi, tentu kita akan masuk kepada jalan yang arah ke tebing tinggi, apalagi sekarang sudah ada jalan tol. Jadi aspal atau jalan tol itu merupakan petunjuk jalan di mana kita bisa melalui jalan itu menuju kota tebing tinggi. Jadi untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil, untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila itu adalah arahnya, jalan menuju ke situ. Kalau jalannya, arahnya menyimpang dari situ, maka akan terjadi hal-hal di luar daripada cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu. Dia tidak boleh menyimpang. Kalau menyimpang, pasti hal yang tidak diinginkan pasti terjadi. Perwujudan cita-cita dan tujuan negara itu bisa terlaksana ketika Pancasila, nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasi. Dengan kata lain, terimplementasinya Pancasila sebagai dasar negara dalam segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, maka cita-cita dan tujuan negara Indonesia pasti dapat terwujud. Itu harapan kita, karena Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pondasi. Jadi dia sebagai ruh, dia sebagai petunjuk arah, dia sebagai bintang penjuru untuk mewujudkan, untuk mencapai cita-cita masyarakat bangsa Indonesia. Inilah materi kita pada pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya, untuk materi kita Pancasila sebagai dasar negara dapat kita lihat di YouTube Maludin Panjaitan. Terima kasih, selamat pagi.